Shalom saudara yang dikasihi dalam kasih Kristus. Shalom. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara untuk datang dalam hadirat Tuhan, untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan dimanapun Anda berada, saya percaya kita mempunyai kata sepakat bahwa kita merindukan hadirat Tuhan. Dan saat ini kita mau membawa syukur kita dalam pujian dan penyembahan kita. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami sampai saat ini ya Bapa. Dan bahkan apapun yang ada di dalam dunia ini tidak sanggup untuk membalas kebaikan-Mu. Dan hanyalah penyembahan serta hidup kami yang kami bawa untuk mengucapkan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir nanti di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bertahtalah di tempat ini, bertahtalah di dalam pujian dan penyembahan kami. Haleluya Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mau bersyukur ya Tuhan, karena mempunyai Bapa yang setia, Bapa yang begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang setia.
Dengan apa akan ku balas
kami menang dalam segala perkara. Karena kami punya Bapa yang dahsyat, Bapa yang setia, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah kami siap bersorak-sorai saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara percaya bahwa Allah kita sangat baik. Amin. Karena itu kebaikan, kemurahan yang menyertai dalam hidup kita membuat kita selalu bersukacita. Amin. Mari kita bersukacita karena Allah kita yang dahsyat dan baik. Mari kita bertepuk tangan. Luar biasalah kita yang dahsyat, penuh kemurahan. Dan biarlah saat ini kita mau datang dalam hadiratnya dengan kerendahan hati kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah kita mau untuk dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Kita mau belajar setia sampai akhir hidup dengan panggilan Tuhan, dengan rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita, dengan segala proses kita mau tetap setia.
tidak melihat lagi masa lalu kami, ya Allah. Engkau tidak lagi melihat dosa-dosa kami, tapi Engkau mengasihi kami. Bahkan Engkau membuat hidup kami berharga dan berarti, Tuhan. Bahkan Engkau tebus dengan darah-Mu. Pulihkan hidup kami. Kau hapus dosa kami. Bahkan Kau memberikan kami kemurahan yang luar biasa. Bahkan Kau menyediakan kami untuk menyambut-Mu, Bapa. Ya Bapa, ya Bapa. Kau proses kami sedemikian rupa.
rindu untuk masuk dalam setiap rencana-Mu, karena kami tahu rencana-Mu sungguh indah bagi setiap kami. Ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk melayani Engkau ya Tuhan, di dalam panggilan-Mu yang Kau percayakan bagi kami. Ajarkan kami tetap setia sampai akhir hidup kami, sehingga kami didapati menjadikan hamba-hamba yang sungguh-sungguh murni di hadapan-Mu, layak di hadapan-Mu, sehingga tidak cacat dan tidak celah di hadapan-Mu kelak Tuhan. Sempurnakan dan pulihkan kami, yang pada saat itu pengurapan Allah Kau nyatakan bagi kami, ya kan kami siap untuk kami diisi oleh firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan panggilan-Mu di dalam pelantikan pada saat ini, dan juga untuk doa bagi kami semua Tuhan. Kami merindukan pada saat ini urapan-Mu, otoritas-Mu, kuasa-Mu, hikmat-Mu memenuhi tempat ini, hingga kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini, dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus ambil alih sepenuhnya, dan kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami belajar bersama-sama untuk kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati katakan amin bersama-sama. Amin. Shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama. Hari ini adalah hari khusus untuk gereja setempat, di mana pada hari ini kita akan mendoakan melantik juga untuk setiap pengurus yang sudah ditetapkan dan didoakan beberapa lama ini, sehingga telah terpilihnya bagi beberapa orang yang sudah ambil bagian di dalam kepengurusan. Dan juga khususnya kita berdoa bagi untuk Ibu Gembala yang mendampingi kehidupan saya secara pribadi di dalam pelayanan tempat ini, untuk sungguh-sungguh kita menyerahkan dan kita mengabdikan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama, yaitu dengan tema yang akan kita pelajari, terlebih bagi kita yang terpilih untuk kita melayani Tuhan, adalah kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, di dalam kita akan bersama-sama untuk apa yang sudah dipilih Tuhan untuk melayani, bukan saja kepada orang miskin, tetapi siapa saja yang ada yang Tuhan percayakan. Tetapi satu hal, kita yang telah dipilih oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan, kita akan belajar bersama-sama. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan ayat yang keempat, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, betapa penting tugas kita, terlebih pada zaman-zaman akhir ini. Kita tahu banyak hal yang sedang dihadapi di dalam gereja, di dalam sekolah, di dalam masyarakat, di dalam usaha, di dalam banyak hal. Terlebih saat ini kita bisa melihat betapa penting. Ladang sudah menguning tetapi pekerjaannya tidak ada. Dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana tugas yang Tuhan percayakan bagi kita, sehingga kelak kita nanti bisa memberi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan, apa yang telah kita lakukan selama Tuhan percayakan hidup kita. Pada saat ini Tuhan sudah memilih kita, terlebih dalam kepengurusan yang ada, yang Tuhan sudah siapkan. Dan ini menjadi satu doa kita sudah cukup lama, siapa Tuhan yang akan Tuhan tetapkan dan Tuhan pilih. Dan kita sudah mengadakan pemilihan ini, sehingga pada saat ini mari untuk hal ini kita akan belajar bagaimana kita hidup. Sudahkah kita ini hidup dengan terkenal oleh orang, yaitu hidup dengan baik?
Apakah kita sekarang ini sudah hidup orang yang telah dipilih oleh Tuhan, yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas yang Tuhan percayakan? Karena ada tugas yang sangat penting di dalam sebuah satu gereja, di mana menjadikan satu hamba Tuhan atau pendeta tidak bisa bekerja sendiri. Segala sesuatunya sendiri tidak bisa. Inilah semua yang Tuhan sudah buat, menjadikan satu yang kita perlu satu dengan lain untuk kita hidup melengkapi, sehingga visi dan rencana Tuhan itu tergenapi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, terlebih saat-saat ini, di zaman-zaman ini, zaman yang sulit, zaman yang susah, mari belajarlah kita lebih lagi, kita mendekat kepada Tuhan. Terlebih inilah penggenapan firman Allah. Tuhan nyatakan bahwa inilah waktunya, sudah tidak bisa kita bermain-main lagi. Bagaimana kita hidup di hari-hari ini? Kita belajar, sekalipun mungkin masa lalu kita penuh dengan dosa, tetapi satu hal dari zaman anugerah ini, kasih Tuhan di dalam kasih karunia, mari hendaklah kita bersungguh-sungguh lari menuju kepada panggilan surgawi, sehingga kita mendapatkan kelak waktunya ketika waktu Tuhan sampaikan, sehingga kita bisa memberi pertanggungjawaban kita bagaimana kita hidup. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, terlebih bagi pengurus yang nanti akan dilantik, bagi kita semua, mungkin bagi kita jemaat Tuhan yang dimanapun kita berada dan apapun yang Tuhan percayakan, kita akan belajar 3 hal menjadikan satu hidup kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Ada 3 hal yang kita akan pelajari bersama-sama saudaraku, menjadikan supaya kita bisa mengerti dalam kehidupan kita bagaimana kita untuk dipanggil dan melayani Tuhan. Yang pertama saudaraku, kita perlu harus mengetahui di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 bagian A saja. Yang pertama, hendaklah kita menjadi pelayan ini harus memiliki hidup seperti murid Kristus. Seperti menjadi murid Kristus itu seperti apa? Sehingga firman Allah mencatat bahwa Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 bagian A, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata firman Tuhan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kata firman Allah. Sehingga menjadikan kehidupan kita harus bisa menjadi murid Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi murid Tuhan? Kalau kita bisa pelajari saudaraku di dalam sekolah, tentu banyak dari antara kita yang telah kita mengenyam atau kita sudah hidup di dalam sekolah. Bagaimana kita menjadi murid? Menjadi murid saudaraku itu perlu membutuhkan, dia perlu diajar untuk bagaimana supaya teori-teori yang disampaikan oleh guru, sehingga murid ini bisa mengerti dan kelak dia bisa menjadi pandai. Menjadi murid inilah bagaimana kita saat ini, ketika firman disampaikan, diajarkan, apakah kita mau diajar? Untuk apa? Merubah kehidupan kita menjadi murid Kristus, supaya hidup kita berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Kita diajar supaya kita pandai, berhikmat, supaya kita mengerti rencana Allah. Kita diajar, diarahkan. Ketika diajarkan, saya yakin percaya, kalau murid itu menjadi murid baik, ketika guru mengajarkan, tentu murid itu tidak marah. Apabila ketika kita disebut menjadi murid, ketika diajar oleh hamba Allah, diajarkan oleh siapapun itu marah, berarti itu bukan murid Kristus. Menjadi murid itu mau diarahkan, diajar, mau saudaraku, biarkan nanti kelak ketika ia sudah lulus, dia menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berkenan, anak-anak yang diberkati.
Supaya apa? Tidak mudah ditipu oleh orang lain. Demikian juga kita menjadi murid Yesus mau diajar supaya tidak mudah kita ini tertipu oleh iblis. Oleh karenanya, satu hal kita menjadi murid, maukah kita diajar oleh Tuhan? Dan maukah saudara ketika diajar, maukah saudara belajar? Di dalam kita untuk belajar tentunya kita banyak sekali kita yang tidak mau. Kalau kita bersalah, kita mau belajar. Oh, aku telah gagal. Supaya aku tidak gagal lagi, aku akan memperbaiki hidupku supaya aku bisa lebih baik. Nah, di sini kita mau belajar. Kalau kita tidak mau belajar, saudaraku, ya pasti tentunya nilainya tidak baik. Terkecuali kalau dia adalah orang-orang yang memang orang pintar. Gak usah belajar nilainya bisa A, bisa 10, saudaraku. Tetapi tidak semua orang demikian. Perlu diajar dan mau belajar. Di dalam mau belajar ini, maukah kita mau belajar firman Allah? Berapa banyak kehidupan kita menjadi kita sudah dipanggil, dipilih Tuhan menjadi murid Tuhan untuk melayani Tuhan, dan kita tidak mau belajar firman Allah. Tidak ada saat teduh, tidak ada doa, tidak ada kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang penting aku ke gereja cukup. Bukan itu, saudaraku. Marilah kita mau belajar untuk kita mau belajar terus, memperlengkapi, kita belajar dan kita belajar. Terlebih saat ini kita menghadapi di dalam masa-masa sulit ini, kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh. Minta pimpinan Roh Kudus supaya kita terus dapat diajar, dan kita mau belajar untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Bagaimana kehidupan sekarang ini orang Kristen? Maukah kita mau belajar sungguh-sungguh? Belajar, kita berdoa. Banyak orang tidak bisa berdoa. Menjadi bukti ketika seorang ditunjuk, yuk kamu berdoa hari ini, tiba-tiba disuruh untuk berdoa, lalu dia bingung bagaimana cara untuk berdoa. Saya punya teman, saudaraku, ketika ia tiba-tiba disuruh saya, yuk kamu berdoa, itu spontan, saudaraku, ketika ada suatu, lalu dia doanya dengan sangat singkat, saudaraku. Hanya mari kita tunduk kepala, kamsya Tuhan, amin. Hanya begitu. Dan marilah kita mau belajar bagaimana kita menjadi murid. Apakah kita mau diajar, mau belajar untuk berdoa, untuk kita baca firman. Banyak orang sekarang ini melayani, belum tentu mereka belajar firman, merenungkan, membaca firman Allah setiap hari. Oleh karenanya kita belajar dulu. Menjadi murid ini mau diajar, mau dididik. Maukah kita dididik dengan sungguh-sungguh? Ketika kita dididik benar-benar, kita bisa melihat Rasul Paulus. Kehidupannya dia dididik Tuhan luar biasa, sehingga menjadikan satu rasul yang luar biasa. 2/3, saudaraku, Alkitab ini ditulis oleh Rasul Paulus, luar biasa. Oleh karenanya bagaimana kita? Terlebih zaman akhir ini, banyak sekali orang sedang membutuhkan jawaban, tetapi gereja sendiri belum bisa memberi jawaban untuk dunia ini. Oleh karenanya, mari, perlulah kita disiplin di hari-hari ini. Tidak boleh kita dengan cara kita. Di dalam setiap kehidupan gereja punya tata cara. Firman Allah sudah dinyatakan penuh dengan ajaran yang murni. Maukah kita dididik? Maukah kita diajar? Maukah hidup kita disiplin dengan sungguh-sungguh? Kapan waktunya kita harus bangun? Kapan waktunya kita, saudaraku, perlu disiplin. Kalau kita tidak mau disiplin, ketika kita disiplin dan marah, berarti kita belum menjadi murid Kristus yang baik. Kita belum menjadi prajurit yang benar. Oleh karenanya, saudaraku, ketika kita diajar, maukah kita diarahkan? Tuntunan Tuhan misalnya 1+1 2. Kalau tidak mau diarahkan, dia akan menjawab dengan sekehendaknya sendiri. Akhirnya nilainya 0. Kenapa? Tidak mau diarahkan. Nah, di dalam hal ini, saudaraku, mari kita mau belajar. Menjadi murid ini harus, saudaraku, ketika diarahkan tidak boleh marah, tidak boleh menentang, tidak boleh, saudaraku, melawan guru.
Nah, demikian juga kita menjadi murid Kristus. Ketika Tuhan mengutus, pergilah jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Sudahkah kita ini bisa menjadi saksi Allah? Bisakah sudah kita menjadi saksi Tuhan? Ketika dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita harus menjadi saksi Allah. Sudahkah kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada? Khusus di keluarga. Apakah kita sudah bisa menjadi saksi bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, bagi orang misalnya anak, bagi orang tua kita? Sudahkah bisa dilihat bagaimana hidup kita? Sudahkah kita benar-benar bisa menjadi contoh? Apakah orang tua bisa menjadi teladan? Banyak keluarga sekarang ini yang tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Oleh karenanya mari kita mau belajar menjadikan satu tidak ada. Ketika Tuhan mengajarkan kita lalu kita marah dengan Tuhan, siapa kita? Kita ini hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Oleh karenanya mari belajar kita menjadi seorang murid yang benar, murid-murid Tuhan, yang benar-benar murid yang menyenangkan gurunya, yaitu Yesus Kristus di dalam Roh Kudus yang setiap hari memimpin kehidupan kita. Maukah kita diarahkan? Maukah kita dididik? Maukah kita diajar? Maukah kita mau belajar? Inilah itu seorang murid. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, menjadi pelayan kita dipanggil oleh Tuhan, menjadi melayani Tuhan. Maukah kita menjadi murid yang sungguh diarahkan? Mau menjadi murid yang benar-benar mau belajar, menjadi murid yang benar-benar mau disiplin sungguh-sungguh, yaitu apa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan, saudaraku, ini hal yang luar biasa. Jika kita mengerti akan panggilan Tuhan, itu menjadikan satu kasih karunia Tuhan luar biasa karena kita dipilih oleh Tuhan. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, siapapun kita yang ada, kita adalah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Maukah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Maukah kita menjadi murid Tuhan yang benar-benar kita menjadi murid yang sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan? Inilah yang pertama, saudaraku. Hendaklah kita menjadikan satu murid, menjadikan satu kita mau belajar dan belajar mengerti akan tujuan Tuhan, mengerti maksud Tuhan, mengerti rencana Tuhan, mengerti dalam kehidupan kita, dan kita terus belajar bagaimana kita bisa peka. Dalam setiap pagi kita bisa belajar untuk supaya telinga kita peka mendengarkan suara Tuhan. Bagaimanakah kita bisa peka perkataan-perkataan ini menjadi perkataan yang apa, dan yang dipertajam untuk apa? Memberikan semangat bagi mereka yang letih lesu, bukan kita perkataan-perkataan yang melemahkan. Inilah saudaraku, kita perlu belajar. Ketika kita sudah tahu kelemahan dalam kelemahan kita, mari kita perlu belajar disiplin kita untuk kita menuju lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sehingga hidup kita ini bisa menjadi tulisan yang dapat dibaca bagi dunia ini. Bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadikan satu hidup kita dapat dilihat oleh semua orang bagaimana kehidupan kita menjadi murid Kristus. Sudahkah kita menjadikan satu panutan? Sudahkah kita menjadi terang? Sudahkah kita menjadi garam bagi dunia ini? Maka orang akan melihat bagaimana kita hidup. Kalau hidup kita bukan menjadi murid Kristus, maka orang akan berkata, katanya dia ke gereja, katanya dia sudah baca Alkitab, katanya dia sudah terima Yesus, tetapi perkataannya masih belum sesuai dengan firman. Dan kehidupannya masih dalam emosi, masih marah, masih bentar-bentar, saudaraku. Wow, pokoknya hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana Roh Kudus mau mengajar kehidupan kita? Jangan sampai kita diajar oleh Roh Kudus sehingga kita menjadi babak belur. Sebelum itu terjadi, saudaraku, mari respon panggilan Tuhan. Terlebih kita yang sudah dipanggil dan dipilih melayani Tuhan, hendaklah kita menjadi murid. Menjadi murid inilah kita mau sudah belajar. Nanti kita mau diajar, mau didisiplin, mau belajar, mau terus kita menjadikan satu tidak boleh melawan guru. Kalau kita melawan guru, sama saja kita melawan Tuhan. Wow, itu menjadikan satu hal yang tidak berkenan. Siapa kita? Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, inilah menjadi seorang murid. Kita mau tunduk kepada otoritas Allah, mau tunduk kepada Tuhan. Apa yang direncanakan Tuhan bagi hidup kita menjadi pelayan, lakukan dengan benar. Ketika kita diberi tugas oleh
oleh guru, lakukan. Ketika ada PR, lakukan, selesaikan semua, tugas selesai semua, maka kau akan mendapatkan. Ketika kau bisa menjawab dengan baik, maka kau akan mendapatkan sebuah satu nilai yang sangat memuaskan sehingga kau bangga. Disinilah kita menjadi murid, di mana menjadikan satu kita belajar. Terlebih zaman akhir ini, Bapak Ibu Saudaraku, iblis sedang menghancurkan, iblis sedang mengacau balaukan. Banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu terjadi. Oleh karenanya mari hendaklah kita mau belajar kebenaran firman Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih lagi, siapa Dia yang sesungguhnya. Inilah yang perlu kita kejar, inilah yang perlu kita mau untuk kita mengenal siapa Dia. Ketika kita mengenal, sudahkah kita benar-benar mengenal apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan tidak inginkan, sehingga ketika apa yang Dia inginkan kita lakukan, ketika Dia tidak Dia inginkan jangan kita lakukan. Nah, inilah saudaraku, kita perlu belajar. Sekalipun mungkin ada kesalahan, nama murid tentu pasti ada, saudaraku, ini yang salah, kita belajar. Oleh karenanya ketika kita tahu belajar, oh ini salah, oh ini mendapatkan nilai tidak baik, berarti aku harus lebih lagi belajar supaya aku lebih lagi meningkatkan kualitas kepandaian dengan hikmat, kebaikan, semua yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Oleh karenanya Tuhan sudah memilih kita, tetapi hendaklah kita menjadi satu hal yang kita tahu adalah menjadi murid Kristus. Yang kedua, Tuhan telah memanggil tentu kita melayani Tuhan. Selain kita menjadi murid, Tuhan menghendaki kita. Karena kita pengurus ini bukan satu orang, banyak orang dan berbagai seksi, maka disitulah hendaklah kita yang kedua saling melengkapi. Di dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Di dalam pengurus yang telah dipanggil dan untuk melayani Tuhan, dia tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Ketika kita membutuhkan orang lain, telah rencana Tuhan menjadi satu. Banyak kita adalah banyak anggota tapi satu tubuh. Tapi yang menjadi Tuhan kehendakilah ketika perbedaan ini ada, maka haruslah kita saling melengkapi. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16 demikian firman Tuhan. Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh karena pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Yang kedua, ini saudaraku adalah kita saling melengkapi. Di dalam pekerjaan Tuhan merencanakan, dikatakan ayat 11, ada rasul-rasul, saudaraku, ada nabi-nabi, ada pemberita Injil, ada gembala-gembala dan ada pengajar. Bagaimana mereka bisa bekerja bersama? Menjadikan satu hal yang Tuhan inginkan adalah mereka menjadi satu tubuh Kristus yang tersusun dengan yang rapi, saling melengkapi. Saudara bisa bayangkan tidak? Kalau seandainya tubuh ini tidak tersusun dengan rapi, itu sangat amat mengerikan. Misalnya saudaraku, tangan
ditaruh di kaki, kaki taruh di tangan. Fungsinya berbeda, sangat berbeda. Tetapi sesuai dengan kadar masing-masing. Tuhan tahu setiap panggilan kita masing-masing. Tetapi maukah kita, ini saudaraku, saling melengkapi? Sekalipun saudaraku kita tahu dia mungkin lemah di situ, hendaklah kita melengkapi mereka di dalam kelemahan, supaya kita bisa tersusun menjadi tubuh Kristus yang tersusun dengan rapi. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Terlebih di hari-hari ini, iblis sedang bekerja sangat luar biasa. Menjadikan kalau kita tidak mau menjadi murid, dan kita tidak mau belajar kebenaran firman, dan kita tidak mau hidup sungguh-sungguh mengerti akan firman Allah, maka dengan jelas saudaraku, kita di sini akan dikecokkan. Karena nabi-nabi palsu sekarang ini sudah sedang luar biasa. Hanya menyenangkan telinga, menyenangkan diri sendiri. Kita ini saudaraku adalah hamba, menjadi pelayan Tuhan. Yaitu untuk apa? Melayani Tuhan, bukan melayani siapa yang kita senangi, bukan. Melayani Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, inilah yang harus kita lakukan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, di dalam satu dengan yang lain, hendaklah kita saling melengkapi. Contoh, menjadikan satu tangan dan kaki sesuai dengan porsi masing-masing. Tangan kanan, tangan kiri sekalipun sama-sama tangan, tetapi perbedaan adalah kekuatannya beda-beda. Mungkin tangan kanan bisa mengangkat 25 kilo, tangan kiri mungkin cuma hanya 5 kilo. Tetapi kadarnya itu berbeda sekalipun sama-sama dengan tangan. Tetapi dalam kita saling menghormati, saling kita menerima kelebihan dan kekurangan seseorang. Tetapi kalau kita memaksakan seseorang, contoh, kalau kita memaksakan orang harus demikian, saya berikan contoh. Tangan, memaksakan kaki, supaya kaki itu seperti tangan. Coba kalau saya berjabat tangan dengan saudara dengan kaki saya, kira-kira bagaimana saudara? Pasti akan marah. Demikian juga kaki, mungkin akan memaksa supaya tangan harus menjadi kaki. Coba saudara nanti kemanapun saudara pergi, berjalan pakai tangan, kira-kira tangan seperti apa? Demikianlah logika dalam kehidupan kita. Hendaklah firman Tuhan mengatakan, hendaklah kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, mengerti akan panggilan Tuhan. Ketika kita mengerti akan panggilan Tuhan, mari kita koreksi diri, kita belajar, kita peka. Panggilan apa sih yang Tuhan berikan atas hidupku? Apa yang Tuhan inginkan bagi hidupku? Kalau hidupku sebagai tangan, hendaklah kita menjadi tangan yang maksimal. Semuanya ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena setiap kita punya kapasitas, kadarnya masing-masing. Ada saudaraku mungkin, bagi kita mungkin bisa makan 2 mangkok bakso, atau mungkin soto, atau mungkin apa saja. Nah, ketika kita dipaksakan 10 mangkok, padahal kapasitas perut cuma 2 mangkok saja sudah penuhnya luar biasa. Dipaksakan 10 mangkok, kira-kira seperti apa? Akan tidak enak tubuh kita, dan tidak akan masuk semuanya. Demikian juga kalau kita memaksa orang. Hendaklah kita jangan sekali-kali kita memaksa dengan pandangan kita. Tuhan punya rencana masing-masing, Tuhan punya kehendak masing-masing, dan Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu dalam kehidupan kita apa yang Tuhan inginkan. Mari, hendaklah dalam pelayanan kita saling melengkapi. Tidak perlu kita saling menghakimi, tidak perlu kita saling menjelekkan orang. Ketika kita tahu dia lemah, mari yang kuat, kita perlu untuk kita memberikan semangat bagi yang lemah. Bukan kita menghapus dia, bukan kita menjelekkan dia. Mari pakai mulut kita untuk kemuliaan Tuhan. Disinilah saudara untuk saling melengkapi, saling menguatkan, saling membangun dalam kehidupan kita. Terlebih di hari-hari akhir ini, banyak tantangan, rintangan yang hari-hari ini sangat-sangat banyak orang sedang lemah. Sekarang ini orang banyak sekali yang sedang ngomong kepada saya, Pak, kapan ada offline? Belum, Pak, atau saat pasti nanti. Ya, kami sudah mulai, iman kami mulai pudar. Ya, tidak ada
antusias kedisiplinan aku untuk kita datang ke gereja, sekalipun aku mengikuti online. Oleh karena saudara, berapa rindukah kita bersama-sama sehingga kami mencoba, saya dan istri mencoba untuk apa? Yuk saling mengingatkan, saya diingatkan, yuk dan ini, yuk kita bikin ini, yuk kita seperti ini. Tujuan apa? Supaya jemaat ini tetap semangat, supaya jemaat ini tetap dekat dengan Tuhan. Oleh karenanya mari saudaraku, perlu kita mau belajar. Tapi sebagai contoh adalah kita mari bersama-sama, kita saling menguatkan, saling kita melengkapi, yuk saling kita bersama-sama menjadikan satu kehidupan kita. Hari-hari ini sudah kita tidak perlu saudaraku saling kita menyalahkan satu dengan lain, itu urusannya Tuhan. Tetapi bagaimana hidup kita ini, sudahkah kita menjadi murid yang benar di hadapan Tuhan, menjadikan satu kita ini adalah bisakah kita saling melengkapi, menguatkan orang yang lemah. Inilah kita menjadi pelayan Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, terwujudnya di hari-hari ini perlu gereja satu dengan lain, untuk kita saling bergandeng tangan. Hari-hari ini kita perlu menangis dan berseru kepada Tuhan, bukan mementingkan diri sendiri. Kita lihat ladang sudah menguning, pekerjaannya di mana? Karena tidak ada yang mau hanya mementingkan diri sendiri, hanya untuk mencari kepentingan, memotivasi sendiri, tetapi tidak kita mau belajar bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Mari di hari-hari ini, inilah waktunya kita untuk berlari. Inilah waktunya kita serius. Inilah waktunya kita tidak tahu kapan saatnya Tuhan akan datang, dan tidak tahu kapan saatnya kita akan selesai tugas di dunia ini. Tetapi yang kita tahu, satu saat kita pasti akan dan harus mempertanggungjawabkan bagaimana kita hidup di dunia ini. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari hendaklah kita saling melengkapi. Jangan kita pernah menghina yang miskin, karena itu saudaraku kita menghina penciptanya. Jangan pernah kita saudaraku yang lemah kita salahkan, justru yang lemah kita kuatkan. Hendaklah kita saling bertolong-tolonganlah dengan sesama. Di hari-hari ini kita perlu saling melengkapi. Di hari-hari ini kita saling untuk seia, sehati, sepikir, setujuan. Dengan apa? Yaitu untuk menyelesaikan panggilan surgawi, yaitu panggilan Tuhan, rencana Tuhan melalui kehidupan kita dengan satu tujuan, Tuhan dimuliakan. Dan hal yang kedua, hendaklah kita sungguh-sungguh bisa saling melengkapi, menjadi pelayan yang saling melengkapi. Ketika hidup kita saling melengkapi dengan seia, sehati, setujuan, sehati sepikir, itu akan sangat indah. Ketika kita hidup rukun satu dengan lain, maka berkat Allah Tuhan akan curahkan bagi hidup kita. Bagaimana kita hidup di hari-hari ini, inilah penting untuk kita dipanggil dan dipilih Tuhan, yaitu untuk kita menciptakan damai, menciptakan kesatuan, menciptakan kebersamaan. Itu akan indah. Maka ketika keindahan ini ada, maka terjadilah satu hal, Tuhan hadir dan Tuhan disenangkan. Maka kita tahu kita adalah orang-orang yang selalu diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga saudaraku, kita perlu belajar. Ketika kita dipercayakan oleh Tuhan, sudahkah kita bisa dipercayai oleh Tuhan? Hidup kita bisa enggak dapat dipercaya oleh tugas-tugas yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita? Kita lihat di dalam Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika Abraham menyuruh hambanya menjadi Eliezer, kita lihat apakah tugas-tugasnya itu diselesaikan dengan tujuan adalah ia ingin mempersatukan, yaitu anaknya, untuk mendapatkan pasangan, yaitu Ishak dan Ribka, menjadi suami dan istri. Ayat 1 sampai 4, yaitu yang ketiga adalah tugas yang dipercayai oleh tuannya. Hidup kita dapat dipercaya. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan empunya bumi,
bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Kalau saudara perhatikan dalam satu perikop ini, bagaimana tugas Eliezer sehingga dia melaksanakan tugasnya dengan setia, melaksanakan tugasnya dengan taat, melaksanakan tugasnya dengan melakukan dengan rela, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang murni, hati yang tulus. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan apapun di dalam tugas kita, sudahkah kita melakukan dengan setia? Sudahkah aku melakukan dengan taat? Sudahkah aku melakukan dengan sungguh-sungguh tulus? Sudahkah aku melakukan dengan murni? Semua dengan satu tujuan adalah untuk menyenangkan tuannya. Demikianlah Eliezer. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Abraham tuannya, sehingga dia dapat, kita bisa lihat, akhirnya Ribka dan Ishak bisa menjadi suami dan istri. Inilah saudaraku, di dalam pelayanan sama, bagaimana kita hidup hari-hari ini. Sudahkah kita menjadi pelayan-pelayan dipanggil Tuhan benar sesuai dengan mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita? Satu hal mari kita akan belajar bersama-sama. Hendaklah kita satu menjadi murid. Kedua saudaraku, mari hendaklah kita menjadikan saling melengkapi. Di dalam apapun kita yang ada, kita perlu saling melengkapi, bergandeng tangan, tidak saling sikut-sikutan, bergandeng tangan dengan seias hati, dengan mata yang tertuju kepada Kristus, dengan panggilan surgawi, dan melakukan dengan taat, setia, dan sungguh-sungguh, hati yang murni, hati yang tulus, melakukan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Inilah saudaraku yang dikehendaki oleh Tuhan. Di mana menjadikan satu hidup kita, apakah bisa dipercayai oleh Tuhan. Kalau kita bisa melihat Bapak Ibu saudaraku, pembantu rumah tangga di hari-hari ini itu sangat-sangat amat dibutuhkan. Ya, untuk mencari pembantu rumah tangga sudah sulit. Sekarang mereka tidak mau dikatakan pembantu rumah tangga. Sekarang mereka dipanggilnya adalah asisten bos, ya, asisten juragan. Tidak mau pembantu rumah tangga. Ini sudah naik levelnya, nggak apa-apa sudah. Tetapi sudah ketika kita mencari orang-orang yang ada, dan kita harus berhati-hati di zaman akhir ini. Kalau kita bisa lihat dalam video kesaksian-kesaksian, dan juga kita bisa mendengar dari beberapa orang dari kepolisian dan sebagainya, menjadikan satu kita perlu hati-hati. Banyak orang yang tidak bisa dipercayai sepenuhnya. Saudara dan saya, semua kita yang pelayan yang akan ditelantik nanti, mari hendaklah hidup kita bisa dipercaya oleh Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita bisa dipercaya oleh Tuhan, itu menjadikan satu kesempatan yang luar biasa. Itu kita menjadi hamba yang bisa menyenangkan tuannya. Menjadi hamba yang sungguh-sungguh, ini Tuhan aku sudah melakukan. Dan Tuhan lihat hati, bagaimana kesetiaanku, bagaimana kesungguhanku, bagaimana kerelaanku, bagaimana loyalitasku, bagaimana semua, apakah aku sudah memberikan hidupku yang terbaik untuk Tuhan. Sudah kau bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Inilah waktunya kita saat ini, hendaklah kita berlari dengan satu tujuan, yaitu untuk menyelesaikan panggilan Allah. Ketika kita melakukan itu, saya yakin percaya, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan sudah sediakan satu tempat surga jika kita hidup mengerti dan kita melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Inilah saudaraku, ladang sudah menguning, pekerjanya tidak ada, tapi kita adalah orang yang mau dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Milikilah tiga hal ini. Saya yakin percaya kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menjadikan orang-orang yang benar-benar kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dalam kesimpulan ini saudaraku, adalah kita mari kita belajar siapa kita. Hidup kita hanya oleh anugerah. Ketika oleh anugerah kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk melayani, itu hal yang luar biasa. Kesimpulan yang terakhir adalah kita lihat Roma pasal yang ke-11.
Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Dan mari Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, selagi waktu masih ada kesempatan, kita bisa melayani Tuhan. Dan ingat, kesimpulan semuanya ini, Roma pasal yang ke-11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua ini anugerah yang Tuhan berikan, kita bisa melayani. Semua dari Tuhan, dan semua karena Tuhan. Dan mari, hendaklah hidup kita persembahkan hanya kepada Tuhan. Persembahkan yang terbaik, semampu kita, dan kita memberikan hidup kita sepenuhnya. Inilah Tuhan, pakailah aku sesuai dengan rencana kehendak-Mu. Ketika aku melakukan dengan segenap hatiku, segenap sungguh-sungguh, segenap kekuatanku, saya yakin percaya semua yang kita kerjakan, bukan kita mencari nama. Janganlah kita menjadi sombong. Siapa kita? Hidup hanya anugerah, hanya oleh anugerah Tuhan saja. Mari, apa yang kita banggakan? Kita bisa melayani menjadi majelis, bisa menjadikan pendeta, gak ada apa-apanya. Saya menyadari saya hamba. Ketika hambanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, ketika kita melakukan ini, segala sesuatu apapun yang kita lakukan, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarkan Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Dan mari kita akan bersama-sama untuk nanti sebelum kita menghadap kepada Tuhan untuk menerima perjamuan kudus lebih dulu, kita akan adakan untuk kita terlebih dahulu, saudaraku. Kita akan berdoa dan kita minta kepada Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudaraku yang sudah dipilih menjadi pengurus yang ada dalam, mari kita bersama-sama untuk kita berdoa terlebih dulu. Nanti kita akan mendoakan untuk Ibu Gembala. Nanti setelah itu bagi Bapak Ibu Saudaraku yang terpilih di dalam kepengurusan gereja setempat, gereja sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia khusus tapi Purbalingga, periode tahun 2020 sampai 2023, nanti kita akan lantik dan kita akan doakan bersama-sama. Lebih kita akan pujikan buah pujian. Kita tahu telah kudapati kasih yang sejati. Mari kita berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Haleluya. Kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku, kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Lalu dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku, kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia,
yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Berikan Yesus, berilah kami ya Tuhan Semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. semua yang berharga, semua yang mulia, Yesus, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Saya minta dengan hormat tuh Ibu Gembala semua yang untuk maju ke depan. semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Inilah menjadikan satu ibu yang akan mendampingi saya. Biarkan kita bisa memberikan yang terbaik dan kita akan berdoa bersama-sama. Biarkan Tuhan menyelesaikan tugas yang mulia yang Tuhan percayakan di tempat ini dan dimanapun Tuhan akan percayakan bagi kita, supaya kita boleh bersama-sama kita berdoa. Mari untuk pengurus yang akan dilantik kita maju ke depan dan kita akan bersama-sama. Kalau nanti kita berdoa untuk Ibu Gembala, lalu saya akan lantik bagi pengurus yang ada, dari koordinator bendara umum, bendara perpuluhan, bendara pembangunan, bendara misi, bendara tantangan, diakonia, dalam sesi peribadatan, seksi pria, seksi wanita, seksi kaum muda, remaja, sekolah minggu, kebaktian, kebangunan rohani atau kebaktian khusus, seksi musik, pemerhati, dan juga seksi koordinator doa. Nanti silakan Ibu Gembala untuk maju ke depan dan berlutut, nanti yang lain di belakangnya. Inilah hari khusus bagi kita, untuk kita bersama-sama untuk mendoakan terlebih tugas yang mulia, tugas yang telah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Biarkan kita bisa menjadi murid, untuk menunjukkan dedikasi kita menjadi murid yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, dan kita menjadikan satu bersama-sama untuk saling melengkapi, sehingga hidup kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita pujikan pujian ini lagi. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan
semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Biarkan musik melakukan dengan pelan. Maka marilah kita berdoa bersama-sama jemaat Tuhan. Kita bersama-sama berdoa dalam calon daripada pengurus yang ada. Mari kita akan doakan. Pada saat pagi siang ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Gembala. Dengan hikmat dan pengurapan Allah Kau nyatakan dan otoritas-Mu ya Tuhan. Sehingga kami mau serahkan di dalam pelayanan bersama dengan hamba-Mu untuk menyelesaikan tugas yang mulia. Biarkan Tuhan sungguh-sungguh inilah Tuhan waktu-Mu, apa yang Kau mau bagi tempat ini, dimanapun kami berada. Kami bersatu bersama-sama ya Tuhan untuk menyelesaikan tugas yang Kau percayakan bagi kami. Urapan otoritas kuasa menjadi Ibu Gembala yang Tuhan percayakan bersama dengan hamba. Yang kami tahu Tuhan, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dipakai Tuhan luar biasa. Semua untuk hormat dan kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sebelum saya lantik bagi pengurus yang ada, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara telah terpilih dan untuk melayani jemaat di tempat ini, dan telah dipercaya suatu pelayanan yang mulia oleh Tuhan dan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya sebagai gembala jemaat Tuhan, saya bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada saudara sekalian tentang pentingnya dan agungnya pelayanan tubuh Kristus di mana saudara telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Hendaklah saudara sekalian menjadi contoh dalam segala hal bagi jemaat Tuhan dan dalam kehidupanmu sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Roh Kudus telah memilih saudara semua sekalian untuk memperhatikan semua jemaat dan pelayanan dimanapun Tuhan percayakan. Tugas dan pelayanan telah dibebankan kepada saudara sekalian perlu didukung dengan doa yang konsisten. Pernyataan saudara untuk menerima langsung jawaban tugas pelayan saya sebagai gembala sidang dan saudara sebagai pelayan jemaat membantu pelayanan di tempat ini harus membutuhkan sebuah satu komitmen dan loyalitas. Sungguh-sungguh semua bagi hormat dan kemuliaan Tuhan dan melaksanakan tata dasar, anggaran dasar gereja setempat dan tata laksana gereja sedang jemaat Pentakosta di Indonesia dengan program pelayanan apapun yang ada. Kesetiaan saudara dalam pelayanan akan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah dan saudara akan diundang masuk dalam kesukaan Tuhan, yaitu Yesus Kristus adalah gembala yang agung. Saya boleh bertanya kepada semua pelayan-pelayan yang ada, bersediakah saudara menerima tanggung jawab dan pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus dan berjanji kepadanya serta kepada gerejanya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini dengan segenap hati dan segenap tenaga saudara
dan segenap kekuatan, loyalitas dengan hati yang murni, dan mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan percayakan bagi hidupmu. Apa jawab bagi pelayan Tuhan semuanya? Bersediakah saudara untuk hidup dalam kesucian dan pengabdian sebagai contoh bagi jemaat dimanapun saudara telah ditetapkan sebagai pelayan? Bersediakah saudara semua? Sekarang saya boleh bertanya kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bersediakah saudara semua menghormati mereka yang hari ini telah ditetapkan sebagai pelayan jemaat untuk bekerja bersama-sama mendoakan dan melakukan tugas yang telah Tuhan percayakan bersama-sama dengan mereka demi kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini? Apa jawab jemaat Tuhan? Bila demikian, marilah kita akan bersama-sama, dan Ibu Gembala untuk muter balik, dan juga semua pelayan tunduk dan menghadap ke sini dan berlutut. Haleluya. Kami menyatukan hati kami dan kami berdoa dalam setiap semua Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu yang dilantik pada saat ini. Aku berdoa mereka telah berjanji melakukan apa yang Kau inginkan. Mereka berjanji untuk melaksanakan tugas dengan tulus hati, kemurnian hati, dan sungguh-sungguh mereka menjadi saksi itu saling melengkapi, menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh Kau inginkan, dan hidup kami dapat dipercaya di hadapan-Mu. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka semua satu persatu, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku berdoa dan otoritas dan kuasa-Mu untuk menyelesaikan tugas-tugas pelayanan yang ada dalam periode tahun 2020 sampai 2023. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan mereka menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali ke tempat masing-masing kita menghadap dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menerima perjamuan kudus pada saat ini. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menerima di dalam hostia dan juga untuk anggur dari tubuh dan darah Kristus, kita akan pujian satu pujian pada satu bukit. Nanti kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salibnya berdiri. Ampun dosa, oh kayu
kasar, oh kayu yang kasar, hinakan dunia, bawa kepasan ku tetap. Haleluya. Bagiku sebabnya Tuhan Golgota membawa semua dosaku. Haleluya. Mari kita datang pada salib itu. Yesus, makasih Tuhan. Kuingat cintanya Tuhanku, aku jatuh pada kakinya, sekarang ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menerima di dalam roti dan anggur ini, bagi Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, biarkan kita satukan hati kita. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus, dan kita lihat bahwa Tuhan telah mati bagi kehidupan kita. Dan Dia berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa makan dagingku dan makan darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang telah hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Pegang cawan di tangan kiri kita dan dekatkan pada dada kita dan arahkan pandangan kita, pikiran kita hanya kepada Kristus. Dia telah melakukan segala sesuatu dengan cinta kasih-Nya, dengan pengorbanannya, dan memberikan menggantikan dosa bagi kita. Oleh karenanya mari hidup kita benar-benar saat ini yang telah ditebus. Jangan sampai kita menyalibkan Kristus yang kedua kalinya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memecah berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yakinkah ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus? Apa jawabmu? Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu
untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari pegang cawan di tangan kanan kita. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Letakkan tangan kiri dada kita dan resapi kasih Tuhan begitu besar atas kehidupan kita. Hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Hidup oleh anugerah Tuhan saja. Kita pada hari ini ada dan bisa menerima tubuh dan darah Kristus. Ketika Yesus disalib di paku, Dia mencucurkan darahnya untuk kita. Dan oleh pilu Yesus ke segala penyakit apapun, Tuhan telah menyembuhkan penyakit kita. Dan oleh darahnya Tuhan mengampuni dosa kita. Maka firman-Nya berkata, sudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yakinkah inilah darah Tuhan Yesus Kristus? Apa jawabmu? Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus, sucikan aku. Amin. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Biarkan kami memuji Engkau ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami Jemaat Tuhan, arahkan hatimu dan pulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, segala apapun yang kau lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil dan beruntung, dan selalu diberkati dalam berkelimpahan. Biarlah damai sejahtera pada Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus
Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Salam Bapak Ibu semuanya dikasih Tuhan, salam Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah online, dan jangan lupa subscribe di YouTube channel kami di GJPDI Kristus Tampil Purbalingga. Dan pada kesempatan kali ini saya Agus dan Cici Nova, ya Bu Guntur, dan kami akan mengumumkan untuk pengumuman satu pekan ini. Di antaranya Sabtu besok kaum muda mudi jangan lupa ya berangkat besok jam 6 sore di gereja, karena kita akan ada ibadah yang akan dilayani oleh saya sendiri tentunya. Dan jangan lupa bawa kerinduan untuk Tuhan dan kasih yang terbaik buat Tuhan, karena masa depanmu pasti akan diberkati Tuhan. Oke, lanjut. Oke, dan saya ingin memberikan info untuk Bapak Ibu Saudara Jemaat GSCP Purbalingga. Untuk pengumuman hari Minggu besok kita masih ada ibadah secara online. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di akun Facebook atau Instagramnya GSCP Purbalingga yang diadakan secara live streaming. Yang belum punya, yang belum berteman, yang belum follow, harap follow-nya follow dulu ya. Segera follow ya Bapak Ibu, Follow teman-teman semuanya. akunnya GSCP Purbalingga atau add friend dulu, berteman dulu dengan Facebooknya GSCP Purbalingga. Dan kalau kalian, kalau Bapak Ibu sudah berteman, sudah follow, pasti otomatis langsung disiarkan. Dan semuanya bisa menonton di sini. Dan dimanapun Bapak Ibu berada, bisa pakai HP, bisa nonton lewat HP jam 9 pagi. Ya. Kita nongol jam 9 pagi ya saudaraku. Baiklah, dan untuk minggu depan jangan lupa juga minggu kedua kita mengembalikan perpuluhan apa yang menjadi milik Tuhan, apa yang menjadi hak Tuhan kita mau kembalikan. Yang datang ke gereja boleh mengembalikan langsung ke kotak. Yang tidak bisa dan beribadah secara online langsung saja ke rekeningnya Ibu Bendahara kita, Ibu Leni, Ya. yang tertera di sini. Ya. Atau bisa juga dilihat Grup di, WA. di grup WA. Demikian pengumuman dari saya. Jangan lupa tetap jaga kebersihan, keep healthy ya, tetap pakai masker dan juga patuhi protokol kesehatan. Stay safe, keep healthy. God bless you. Dah. Bapak Ibu, dah.